tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama untuk mengatasi ujian yang maha berat ini. Bersama dengan 10 titik penyekatan, 5 titik masuk ke kota Medan yang berbatasan antara dengan Deli Serdang dan Binjai, 5 titik lagi di pusat kota Medan untuk mengurangi tadi salah satu 5 yang tadi mengurangi mobilitas masuk ke kota Medan. Sari berita pagi hari ini, Presiden meminta semua pihak terus bekerja sama dalam mengatasi ujian pandemi COVID-19. Sementara itu hari ini Kota Medan resmi menerapkan PPKM darurat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Juli 2021 bersama saya Risti Rustarto. Pendengar, mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Sampai hari Minggu kemarin jumlah pasien COVID-19 di Indonesia yang sembuh bertambah 4.000 orang sehingga jumlahnya mencapai 32.600 orang. Masyarakat diimbau melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di kediaman masing-masing. Tidak ada masjid yang melaksanakan secara berjamaah. Dari olahraga, Italia menjuarai Euro 2021 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 5-3 melalui babak adu penalti. Presiden Joko Widodo kemarin memimpin acara doa lintas agama bertajuk Pray from Home atau berdoa dari rumah. Dalam acara yang berlangsung secara virtual, Presiden menyebutkan jika kolaborasi serta kerjasama semua pihak harus terus dilakukan untuk mengatasi ujian pandemi COVID-19. Apalagi pesan Presiden dalam acara tersebut, mari kita ikuti informasinya dalam laporan bersama Rini Hairani. Sebagai wujud permohonan petunjuk dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa dari perwakilan lintas agama. Perwakilan agama Islam. Presiden Joko Widodo memimpin acara doa lintas agama secara virtual bertajuk Pray from Home. Pada kesempatan itu, Kepala Negara menyebut saat ini masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia masih terus berjuang untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Menurutnya penyebaran virus masih terus terjadi. Oleh karena itulah pemerintah tak bisa bekerja sendirian untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia pun mensyukuri adanya pandangan yang sama dari seluruh organisasi masyarakat keagamaan di Indonesia terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Ia berterima kasih karena masyarakat mau menjalankan protokol kesehatan dalam peribadatan di tengah keterbatasan. Penyebaran virus masih terus terjadi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, saling tolong-menolong, bergotong royong untuk mengatasi ujian yang maha berat ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang setia membangun optimisme dan semangat kebersamaan dalam berbagai gerakan kerelawanan sosial dan ekonomi. Wabah COVID-19 ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kesadaran
semoga semua saudara dan saudari kita yang terpapar COVID-19 segera diberikan pulih kembali. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Thomas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berdoa dan beribadah di rumah masing-masing agar bangsa Indonesia selalu kuat dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Menurut Menak, doa merupakan senjata orang beriman dan penumbuh optimisme kehidupan. Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan meningkatkan semangat berbagi, terutama dalam membantu orang-orang yang terdampak pandemi. Dalam agama diajarkan bahwa doa adalah senjata orang yang beriman. Doa adalah penenang jiwa dan doa merupakan penumbuh optimisme di dalam kehidupan. Semoga kejadian luar biasa COVID-19 ini disegerakan berakhirnya. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Tuhan yang Maha Pencipta yang bisa menolong dan menyelamatkan kita semua setelah semua usaha lahir dilakukan. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengajak kita semua dimanapun posisi kita untuk terus waspada, berikhtiar menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga orang lain di sekitar kita dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan melaksanakan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan peribadatan di rumah ibadah. Adapun doa bersama ini dibacakan oleh perwakilan dari setiap agama. Agama Islam diwakili oleh Habib Quraish Shihab, agama Kristen diwakili Pendeta Lipius Biniluk, agama Katolik diwakili Kardinal Suharyo, agama Hindu diwakili Kolonel Infantri Inengah Dana, agama Buddha diwakili Bante Sri Panavaro Matahera, dan agama Konghucu diwakili Budi Santoso Tanubowo. Sementara itu, pendengar, hari ini Kota Medan resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Setidaknya ada 18 akses lalu lintas yang akan disekat dan pusat perbelanjaan juga ditutup. Informasi selengkapnya kita jumpai Joko Saputra. Pemerintah Kota Medan serta 14 daerah di luar Jawa dan Bali mulai hari ini menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat hingga 20 Juni 2021. Dengan status PPKM darurat, Wali Kota Medan telah mengeluarkan perwakilan terkait pembatasan operasional kegiatan masyarakat serta penyekatan selama PPKM darurat. Untuk penyekatan dan pengalih arus jalan dilakukan di 18 titik. 8 titik diantaranya adalah jalan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang dan juga Kota Binjai. Penyekatan diberlakukan mulai pukul 7 pagi hingga 10 malam. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan pembatasan dan penyekatan yang dilakukan selama PPKM darurat untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan masyarakat, khususnya bagi warga yang memasuki wilayah Kota Medan. Penyekatan 5 titik masuk Kota Medan yang berbatasan antara dengan Deli Serdang dan Binjai, 5 titik lagi di pusat Kota Medan untuk mengurangi tadi satu tadi mengurangi mobilitas masuk Kota Medan dan mobilitas yang ada di dalam Kota Medan sendiri. Selain penyekatan, pengaturan jam dan juga kapasitas operasional berbagai sektor, mulai dari esensial dan non-esensial, serta sektor kritikal juga telah diatur dalam perwal. Pada sektor kritikal seperti rumah sakit, kepolisian dan juga distribusi logistik, serta transportasi dan energi masih bisa terlepas 100% dengan menerapkan pekerja di kantor. Serta untuk sektor esensial seperti perbankan, keuangan dan juga perhotelan masih menerapkan 50% pekerja di kantor. Pekerja yang dimulai dari ada di 100% di masa kritikal, esensial 50% dan sisanya 25%. Nah ini hari ini bagaimana skema penerapannya agar tidak terjadi gaduh di masyarakat, tidak terjadi lonjakan juga terhadap COVID sendiri. Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan saat ini Sumatera Utara berada pada posisi ke-12 dari 34 provinsi di Indonesia untuk kasus penyebaran COVID-19. Meski masih terbilang terkendali untuk jumlah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit isolasi, penerapan PPKM darurat di Kota Medan juga sebagai langkah antisipasi guna mencegah masuknya varian Delta COVID-19 yang berbahaya dari varian sebelumnya. Untuk status bahwa warga di 34 provinsi yang masih terkendali, GOR 41, isolasi ada di 38,3. Jadi kita terkendali, tapi jangan itu yang dilihat. Varian B ini lebih cepat 1 banding 1000 dibandingkan varian-varian yang
diberlakukan, namun untuk tempat ibadah seperti masjid tidak ditutup. Masyarakat tetap diperbolehkan melaksanakan takbiran untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Sedangkan untuk pelaksanaan salat Idul Adha, pemerintah Kota Medan mengimbau agar masyarakat tidak melakukan salat berjamaah di masjid ataupun di lapangan, melainkan salat berjamaah di rumah masing-masing. Begitu juga untuk pemotongan hewan kurban masih diperbolehkan dilakukan di masjid, namun sistem pembagian langsung diantar ke masyarakat yang berhak menerima kurban. Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembelian barang konsumsi dalam jumlah besar, meski pusat perbelanjaan ditutup selama PPKM darurat. Pemko Medan juga akan mendata warga yang terkena dampak PPKM darurat, khususnya bagi pelaku usaha dan juga pekerja. Demikian Joko Saputra, laporkan mengenai COVID-nya sendiri. Pemerintah akan menyalurkan bansos berupa 10 kg beras per keluarga penerima manfaat dalam waktu dekat. Bagaimanakah bantuan ini bisa disalurkan? Selengkapnya kita jumpai Alfred Stuter. Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan. Juru bicara dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo Deddy Permadi di Jakarta mengungkapkan, pemerintah bakal menyalurkan bantuan sosial terbarunya di masa PPKM darurat saat ini. Bansos terbaru ini, kata Deddy, berupa beras sebanyak 10 kg per setiap penerima manfaat dan akan disalurkan lewat Kementerian Sosial. Deddy menegaskan penyaluran bakal dilakukan dengan metode micro target agar tepat sasaran, termasuk terus menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial yang akan dipimpin langsung Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menteri Sosial akan menyalurkan bantuan sosial beras melalui Bulog. Kebijakan terbaru Kemensos adalah menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan perut Bulog yang tersebar di seluruh tanah air. Mensos sendiri memimpin langsung proses pemutahiran data terpadu kesehatan kesejahteraan sosial atau DPKS. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di tempat terpisah mengaku masih menunggu realisasi kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat di ibu kota di tengah masa PPKM darurat saat ini. Dia menegaskan Pemprov Jakarta siap dalam mendukung kebijakan terkait bansos yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat. Bansos, kita menunggu kebijakan pemerintah pusat, kita siap mendukung. Sebagai informasi, percepatan dan peningkatan jumlah penerima manfaat terhadap berbagai bantuan sosial milik pemerintah terus dilakukan. Data Deddy menyebutkan program Keluarga Harapan PKH yang pencairannya dipercepat menjadi bulan Juli 2021 saat ini, lalu jumlah penerima manfaat kartu sembako yang ditambah menjadi 18,8 juta penerima manfaat, kemudian bantuan sosial tunai BST dari 10 juta keluarga penerima manfaat untuk bulan Mei hingga Juni 2021 lalu yang akan segera cair di bulan Juli 2021 ini. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Volume kendaraan dan lalu lintas di kota Solo turun puluhan persen selama sepekan PPKM darurat yang telah berlangsung. Bagaimana situasi terkini di sana disampaikan oleh rekan kami, Mulato Isan. Antara sebelum PPKM sampai sekarang terjadi penurunan hampir 50. Dinas Perhubungan Dishub Kota Surakarta mencatat volume kendaraan dan lalu lintas di Kota Solo turun hingga 33% selama sepekan dilaksanakan PPKM darurat. Penurunan itu terpantau melalui traffic counting yang dilakukan di batas kota, baik kendaraan masuk maupun keluar. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Surakarta, Ari Wibowo, mengatakan terdapat selisih yang cukup besar antara volume kendaraan sebelum dan sesudah PPKM darurat. Menurut Ari, sebelum pemberlakuan PPKM darurat, volume kendaraan yang keluar dan masuk kota Solo rata-rata 246.300-an unit per hari. Sedangkan saat PPKM darurat diberlakukan, jumlah kendaraan keluar dan masuk kota Solo turun menjadi 164.800-an unit. Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Hari Priano, menyampaikan penurunan volume kendaraan yang keluar
termasuk Kota Bengawan pada akhir pekan ini hampir 50%. Hal ini dampak dari penutupan jalan, tempat usaha, pasar, dan perkantoran. Penyerahan batas kota itu kan sebetulnya tidak semuanya ya. Kemudian yang disuruh balik hampir nggak terlalu banyak. Jadi mungkin yang mobilitas yang masuk itu barangkali yang di perkantoran itu yang paling baik. Karena kan semua pertokoan, pasar, dan sebagainya yang menjual yang non-esensial kan semuanya pada. Sedangkan selama PPKM darurat, tim gabungan penanganan COVID-19 Kota Solo melakukan penyekatan di sejumlah titik batas kota. Mereka juga menutup sejumlah ruas jalan protokol. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan telah memeriksa 1.000 kendaraan dan memutarbalikkan kendaraan yang dianggap non-esensial masuk Kota Solo. Itu sudah 1.096 kendaraan yang kita hentikan dan kita periksa. 414 kendaraan lainnya itu kita putar balik karena tidak terkait dengan pekerja di sektor esensial maupun kritikal. Kapolresta Ade Safri juga mengatakan cara itu cukup efektif dalam mengurangi mobilitas masyarakat. Penyekatan dan penutupan jalan tidak berimbas pada kemacetan di jalur lain yang masih dibuka. Dari Surakarta, Melatu Ihsan melaporkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Masih tingginya mobilitas masyarakat, khususnya wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, membuat pemerintah memperketat pergerakan masyarakat dengan menerbitkan surat edaran yang mengharuskan pelaku perjalanan darat dan pengguna jasa kereta api memiliki sejumlah dokumen pendukung untuk bisa beraktivitas harian. Salah satunya yakni surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Informasi ini yang kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Nia Abdul Tiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Sebenarnya bukan cuma untuk naik KRL, tapi ketika kita keluar rumah. Masih tingginya mobilitas masyarakat sejak pemberlakuan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli yang lalu di wilayah Jawa dan Bali membuat pemerintah kembali harus memperketat aturan yang dapat mengurangi pergerakan masyarakat. Untuk itu Kementerian Perhubungan kembali melakukan perubahan pada surat edaran yang ada di sektor perhubungan darat dan perkeretaapian, yaitu Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Surat Edaran Menhub Nomor 43 Tahun 2021 terkait petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua yaitu Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2021 tentang perubahan atas Surat Edaran Menhub Nomor 42 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian pada masa pandemi COVID-19. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut tujuan perubahan surat edaran ini adalah untuk menekan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan, dan perkeretaapian, khususnya di kawasan aglomerasi dalam rangka membantu menurunkan kasus harian COVID-19. Sejak diterapkan tanggal 3 Juli yang lalu, hampir setiap hari kami ini melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap perkembangan dari mobilitas masyarakat dan kaitannya dengan lonjakan kasus. Dari data yang kemudian sudah kami kumpulkan, dengan adanya PPKM darurat ini memang terjadi penurunan mobilitas masyarakat. Namun angkanya ternyata masih belum signifikan, dalam arti belum mencapai target yang cukupi untuk bisa menekan lonjakan kasus dalam kurun waktu sampai dengan PPKM darurat nanti selesai. Dan data yang kami juga miliki, ini penurunannya saat ini mungkin range-nya masih 15 hingga 20%. Sementara jika kita ingin menekan lonjakan kasus, itu sebaiknya memang mobilitas masyarakat turun hingga 30 sampai 50%. Jadi ada upaya-upaya yang lebih yang harus dijalankan ya, karena ini situasinya. Yang akan melayani penumpang yang memiliki dokumen penyerta. Selain STRP, ada 2 dokumen lain yang dapat digunakan oleh masyarakat saat menggunakan jasa komuter lain. Sesuai dengan surat edaran yang disampaikan Kementerian Perhubungan, ini ada 3 surat ya. Salah satunya kita harus siapkan, satu STRP. Ini yang akan menuju DKI ini kayaknya harus cek nih bagaimana STRP ini bisa digunakan
dapatkan. Kemudian yang kedua ini surat keterangan dari perusahaan tempat kita kerja. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan dari pemerintah setempat, karena kan setiap pemerintah daerah pasti ada kebijakannya juga. Selain dokumen, Ane menambahkan pihaknya juga melayani para pekerja di bidang esensial dan kritikal. Ya, jadi kita ada sektor namanya esensial dan kritikal ya. Mungkin teman-teman juga sudah baca di berbagai media sosial kita, kemudian juga ada di 80 stasiun. Sebagai contoh ya, yang berhubungan dengan kebutuhan orang banyak, kesehatan, makanan, gitu ya, logistik, obat-obatan, itu adalah contoh-contoh yang masih harus keluar rumah dan masih harus bekerja, sehingga mereka ini harus kita utamakan untuk menggunakan transportasi publik. Jadi buat kita yang di luar yang esensial dan kritikal, kita bisa memaksimalkan work from home dan kita bisa meminimalisir ya, membantu meminimalisir penyebaran virus ini. Selain pihak penyedia transportasi, petugas di lapangan juga akan bertindak tegas bagi pengguna jalan yang tidak memiliki dokumen, sebagaimana disampaikan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono. Mudah memilah-milah dan ini lebih jelas, lebih tegas lagi. Dan ini juga berlaku di moda transportasi kereta api. Ini sangat akan membantu kita beban, terutama di angkutan daratnya. Surat tanda registrasi pekerja atau STRP adalah salah satu dokumen yang dapat diperoleh para pekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan mengunduh aplikasi Jack Evo. Melalui aplikasi ini, para pekerja sektor esensial dapat memperoleh STRP yang dibutuhkan dengan melampirkan sejumlah persyaratan seperti KTP, surat tugas dari perusahaan, hingga keterangan sertifikat vaksinasi. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI. Ya, lalu apa tanggapan masyarakat terkait dengan penggunaan STRP untuk pekerja sektor esensial dan kritikal dalam mendukung perjalanan dari rumah menuju ke tempat bekerja? Nama saya Rizky dari Jakarta. Menurut saya ini langkah yang sangat baik. Dengan cara ini, petugas di lapangan akan lebih mudah memilah pekerja seperti apa yang diperbolehkan melintas, sehingga tidak ada celah bagi mereka yang tidak berkepentingan untuk berkeliaran. Saya Teresa dari Jakarta. Penyertaan STRP mungkin memang penting bagi mereka yang bekerja di sektor formal. Tapi bagaimana dengan mereka yang berada di sektor non-formal? Katakanlah pedagang makanan atau minuman keliling. Bukankah mereka tidak memiliki STRP? Saya Beni, Gunung Sari. Mengenai pemberlakuan STRP, surat tanda registrasi pekerja, yang menurut saya lebih baik kita karyawan urus saja dulu itu supaya lancar di jalan, karena pada saat pemberlakuan PPKM darurat ini kan ketat di jalan, jadi supaya nggak ada ribut-ribut gitu ya, sudah diurus saja. Komentar pagi hari ini menyoroti pembatasan warga menggunakan kendaraan umum di Jabodetabek dengan mewajibkan membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP atau surat keterangan lain dari pemerintah daerah maupun surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan. Efektifkah upaya ini untuk mengurangi penurunan COVID-19? Apalagi PPKM darurat masih terus ditetapkan meskipun mobilitas warga hingga saat ini belum sepenuhnya berkurang. Kami hadirkan komentar RRI pagi hari ini bersama redaktur senior Pro 3 Agus Rusmi Mulyadi. Editorial Pro 3. Selamat pagi. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat se-Jawa Bali telah berjalan selama 9 hari sejak dilaksanakan pada 3 Juli 2021 lalu. Saat ini, tingkat mobilitas masyarakat relatif masih tinggi, baru berkurang sekitar 30%, padahal PPKM dianggap berhasil jika penekanan mobilitas di atas 50%. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes
Polisi Sambodo Purnowoyogo menduga masih tingginya mobilitas warga karena banyak yang melintas di jalur-jalur tikus. Namun demikian, Sambodo mengakui arus lalu lintas di titik penyekatan saat ini lebih baik. Bahkan sudah tidak nampak adanya kepadatan kendaraan.